Loh, kok My Hero kayak begini? Ini siapa? Kok nggak ada Deku, nggak ada Bakugo, nggak ada Uraraka? Ini My Hero yang mana kok tahu-tahu ada animenya? Yes, ini masih tetap My Hero Academia atau Boku no Hero Academia, tapi bukan yang selama ini kalian tonton atau baca. Ini adalah My Hero Academia atau Boku no Hero Academia Vigilante yang merupakan spin-off atau prequel dari My Hero Academia yang satu universe sama Boku no Hero Academia. Dan spin-off ini menurut gue itu jauh lebih powerful daripada cerita utamanya karena world buildingnya lebih kokoh, pengkarakterannya lebih unik, bahkan kita bisa dapat origin karakter-karakter di timeline utama yang kurang bisa lengkap diceritakan di timeline utama, dan di sini diceritakan dengan sedikit bebas tapi tetap sesuai sama cerita utama. Dan yang paling penting adalah kita di sini punya Batman. Hah, maksudnya gimana? Kok ada Batman? Kok tiba-tiba lu lebih suka ini daripada My Hero Academia yang utama? Gue lupa ya ini di Jam Festa atau gimana, tapi kalau nggak salah di Jam Festa diumumin akan ada anime terbaru, yaitu adalah My Hero Academia Illegals atau Vigilant. Di versi Jepang disebutnya Illegals, di versi luar Jepang disebutnya Vigilante. Dan tapi mungkin banyak orang di Indonesia, nggak semua orang gitu, bahkan juga fans-fans My Hero Academia itu nggak tahu sama spin-off ini. Sebuah cerita lain dari dunia My Hero Academia yang menurut gue sangat penting untuk kalian tonton atau kalian baca. Gue sendiri udah bacain, dan ini cerita tuh menurut gue jauh lebih mengena daripada cerita utamanya yang kayaknya udah kurang gitu, habis magicnya. Seperti yang kita lihat ending manganya kayak gimana itu, ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi menurut gua jauh lebih solid ya. Ini udah tamat ya, jadi ini tenang, lu nggak usah panik, lu nggak usah bingung, ini udah tamat. Jadi ceritanya udah tamat, cuman ratusan chapter kalau nggak salah, dan menurut gua solid. Dan ini sebagai spin-off itu solid parah, karena kayak apa ya, kayak lu kalau misalnya udah suka sama dunianya My Hero ya, tapi lu nggak suka Deku kayak gua, lu akan mendapatkan sebuah alternatif rasa, flavor, dan plot yang menyenangkan di Illegals atau Vigilante. Fun fact, jarang loh manga spin-off itu bisa dapat animenya juga, yang dimana anime utamanya juga belum selesai. Jadi ini pasti ada something banget kan, ada sesuatu banget yang pengen dilakuin gitu sama Studio Bones dan Toho. Ya pasti milking fans, gue tahu, tapi somehow gue percaya kalau ini kayaknya penganimasiannya akan jauh lebih bagus daripada My Hero biasa. Karena kenapa? Karena most of the scene, most of the time battle-nya itu malam hari. Yang dimana itu sangat-sangat jarang dibikin sama Bones, yang dimana kita tahu banyak banget scene malam itu keren dibikin kalau ada pertarungan malam gitu, ada efek-efeknya lebih kelihatan, lebih menggelegar. So ini cerita tentang apa sih? Vigilante atau Illegal itu ya dari katanya vigilant, yaitu kalau lu biasa sama komik DC Marvel, lu tahu bahwa ada beberapa kategori sosok karakter lah, ada hero, ada villain, ada anti-hero, ada vigilant, ada anti-villain, dan lain-lain. Nah, Vigilante itu kasarnya ya hero yang lebih agak kayak anti-hero, yaitu adalah para pejuang, para pahlawan yang nggak terlalu punya kode moral yang sama dengan hero lainnya, atau bahkan jatuhnya adalah orang-orang yang ilegal, yang punya moral sendiri terhadap kebenaran, tapi bukan pengen menguasai dunia gitu, bukan villain, tapi untuk membasmi para villainnya. Correct me if I'm wrong ya, gue agak lupa-lupa inget nih pembagian-pembagian, tapi kurang lebih kayak begitu. Nah, di My Hero Academia Vigilant ini, buat kalian dapat basicnya, ini adalah prequel. Jadi kalau nggak salah 5-10 tahun sebelum Deku akhirnya menjadi karakter utama, kita dapat dunia di mana banyak beberapa hero itu tuh nggak menjadi hero, melainkan menjadi illegal atau vigilant, yaitu mereka yang menggunakan quirk-nya tapi secara ilegal, makanya namanya ilegal. Flashback nih buat kalian yang belum tahu, penggunaan quirk di dunia My Hero Academia itu mesti terregistrasi, makanya mereka mesti masuk sekolah hero untuk menggunakan quirk-nya. Walaupun banyak orang bandel masih gunain quirk-nya sembarangan. Kalau lu mau gunain quirk, lu mesti registrasi, lu mesti daftarin, dan lu mesti dapat pelatihan untuk menjadi hero atau menjadi bagian lain jadi hero lah, yang departemen apa. Kalau lu masyarakat biasa, lu tidak boleh menggunakan quirk lu di tempat umum dengan alasan apapun. Karena kalau lu gunain quirk lu asal-asalan di tempat umum dan ternyata lu bukan hero, ya lu dicurigai sebagai villain, lu dicurigai sebagai penjahat karena menggunakan keistimewaan lu untuk sesuatu yang suka-suka lu tanpa adanya batasan, limit, dan peraturan. Itulah yang ngebedain mana hero, mana villain di basic dunia My Hero Academia. Namun ternyata di spin-off ini yang keren gitu loh. What if lu adalah orang-orang yang merasa nggak cocok gitu di dunia hero, tapi tetap pengen menggunakan quirk lu untuk kebaikan. Nah, ini mundur lagi ke belakang, zaman-zaman perang One for All versus All for One di dunia meta-human yang pertama gitu. Belum Boku no Hero Academia hadir gitu, belum ada sekolah UA yang bagus dan proper banget. Awal-awal kemunculan quirk itu, ini belum ngomongin Vigilante, ini ngomongin origin belakang lagi, world building awalnya
gitu, di mana orang-orang itu pakai quirk kayak sesuka hati gitu, karena belum ada peraturannya, belum ada rule-nya, dan mereka menggunakannya banyak yang untuk kriminal, banyak juga untuk membela diri. Jadi belum jelas nih regulasinya, dan belum ada asosiasi hero yang benar-benar meregulasi hero gitu. Jadi banyak orang yang kayak apa ya, penjaga keamanan sekitar gitulah, menggunakan quirk-nya untuk berbuat baik dan menjaga neighborhood gitu, dan disebutlah itu orang-orang yang vigilant, orang-orang yang menjaga keamanan, vigilante. Sampai akhirnya All for One kalah sama All Might, terus dunia hero makin teregulasi dan udah nggak boleh lagi ada vigilant. Namun di My Hero Academia Vigilant ya orang-orang yang masih menggunakan quirk-nya tanpa izin, tanpa regulasi, dan bergerak dalam bayangan. Wah, keren banget. Kayak apa ya? Kayak outlaws gitu, orang-orang yang di luar hukum tapi berusaha untuk menjaga keamanan. Nah, disinilah kerennya apa ya, pengkonsepan dunianya. Dan kalau kita lihat di My Hero Academia itu lebih fokus kepada sosok All Might ya, Superman-nya Jepang, tentang kebaikan, cahaya, positif mental attitude lah, harus berbuat baik lah, harus dan lain-lain ya. Di sini akhirnya kita punya sosok Batman-nya Jepang, Knuckle Duster atau Knuckle. Di sini dia adalah beneran Batman, orang yang nggak punya quirk tapi menggunakan segala macam fisik, pengetahuan, ilmu, teknologi, dan apapun yang dia punya untuk ngelawan para penjahat dan bergerak secara ilegal. Anjir, keren banget asli. Nah, dialah All Might di cerita ini, menjadi seorang mentor. Nah, MC kita, Dekunya itu namanya Koichi. Nah, kalau Deku kan nggak punya quirk, terus dikasih One for All. Koichi itu adalah orang-orang yang sebenarnya quirkless juga. Nah, definisi quirkless itu kalau kalian masih nggak paham, quirkless itu sebenarnya bukan nggak punya quirk doang, tapi juga punya quirk tapi useless. Gue lupa di manga apa di anime, tapi itu ada orang yang kupingnya itu jadi gantungan gitu, kayak that's quirkless gitu. Jadi lu bisa aja punya quirk tapi jelek gitu, useless. Nah, ini quirknya itu nggak quirkless amat, medicore aja gitu, quirk yang B aja, itu adalah dia bisa nge-glide, dia bisa apa ya, kayak jadi skateboard tapi dengan seluruh badannya mesti nempel ke tanah, terus kayak wiu gitu loh, kayak main mobil-mobilan lu jadi kuda-kudaan gitu lah. Yang dimana dia akhirnya mesti menjaga neighborhoodnya dari para penjahat, yang dimana daerah dia itu adalah daerah yang paling jarang dikunjungin hero, karena hero belum banyak di Jepang, belum semasif itu, belum apa ya, Deku dan All Might kurang menginspirasi orang-orang untuk menjadi hero di situ. Tapi Koichi itu bukan yang kayak berimpian menjadi hero gitu, ngerti gak sih? Koichi itu kayak regular orang aja gitu, dan dia cuman kayak ganbatene gitu, melakukan yang terbaik untuk kehidupan. Itu lebih keren sih story-nya. Terus dia juga ketemu, nah ini romance nih yang menurut gue agak sedikit lebih bagus daripada Boku no Hero Academia, yaitu ketemu nanti love partnernya, love interest-nya, yaitu adalah Pop, seorang idol group underground. Ih, keren banget gak sih konsepnya? Lu vigilant hero lagi mentor sama Batman, dan lu ada love interest sama underground idol yang gimana dia tuh bisa lompat-lompat gitulah, pakai apa, bunny hoop gitulah intinya. Dan akhirnya mereka tuh kayak terjebak ke sebuah plot yang gue kayak nggak terlalu mau spoiler, tapi intinya ada plot yang cukup ribet lah, yang intinya mereka ya harus bermain dalam kegelapan, akhirnya mesti dilatih, akhirnya mesti bergerak dan lain-lain ya, pokoknya seru lah. Pokoknya lu baca lah makanya kalau lu udah penasaran. Makanya gue pengen banget nontonin animenya, gue nungguin banget animenya. Gue nggak nyangka ternyata jadi anime, sumpah. Gue langsung kayak pas ngelihat pengumumannya dan nonton trailer, gue nangis liat kayak anjir jadi anime. Gue nggak nyangka ini jadi anime, karena wow, dan udah tamat, tenang aja. Romance-nya juga seru banget. Romance-nya bakal jauh bikin lebih baper, dan tenang aja lu nggak akan ngelihat ship-shipan aneh-aneh, karena di sini udah jelas lah ship-shipannya siapa gitu. Dan dapat origin yang mungkin kalian masih belum clear, terutama origin dari Aizawa dan Present Mic ya kan. Mereka punya temen yang ternyata temennya jadi Nomu di My Hero Academia, dan kalian penasaran gak sih temen itu siapa dan kenapa dia bisa jadi Nomu? Itu ada arc khusus di Vigilant ini, jadi kalian bisa baca manganya. Oh, ada kakaknya Ida. Kenapa kakaknya Ida jadi hero terbaik, malah sekarang jadi nggak bisa jadi hero lagi? Sebelum dia dikalahkan sama Stain tuh, dia sebenarnya se-powerful apa? Oh ya, Stain sendiri, origin Stain ada di sini, origin Midnight Lady, originnya siapa lagi ya? Siapa sih yang kelinci? Gue lupa tuh, yang cewek kelinci ngebuff parah. Dan yang paling gue suka juga di sini adalah bagaimana kita bisa ngelihat All Might itu lebih banyak screen time-nya. Jadi buat lu pada yang fans sama All Might, buat lu pada yang demen sama All Might, di anime ini tuh, di manga ya, anime belum jadi, itu All Might banyak banget dapat screen time. Dan buat kalian yang penasaran, ini manga tidak dibuat oleh Koi Horikoshi, tapi sama para asistennya, yaitu Benten Court dan Hideyoki Furuhashi. Yes, salah satu nama pembuat manganya adalah Benten Court, nama Inggris, tapi dia orang Jepang. Gue nggak ngerti, tanya dia sendiri. Gue juga bingung gimana ceritanya dia namanya Benten Court, tapi dia adalah orang Jepang. Atau dia bukan orang Jepang, tapi mukanya Jepang banget asli. Sehingga stylenya sedikit beda dengan Horikoshi. Menurut gue stylenya lebih powerful Horikoshi.
Horikoshi mesti diakui sangat jauh lebih powerful. Jadi kompleksitas kayak urat-urat, luka-luka, atau kayak apa ya, Horikoshi itu terkenal jago banget gambar tangan, itu tetap Horikoshi jauh lebih bagus. Tapi cara si Bettencourt dan Hideyuki Furuhashi ini tuh gambarin pertarungan-pertarungan di malam hari itu menurut gue jauh lebih powerful daripada Horikoshi, dan detail-detail bagaimana pertarungan itu terjadi. Dan oh iya, di sini tuh jarang kayak ayo semangat terus menang ya, tapi lebih kepada strategi, lihai, licik, mesti lebih pinter, mesti two step ahead. Itu yang gue suka, strateginya tuh main gitu, nggak cuman kayak wah core gue lebih bagus dari lu, selesai. So powerful, so wonderful. Buat yang belum baca, silakan baca. Buat yang mau anime aja, tungguin animenya aja. Apakah Bones akan bikin lebih bagus? Gua harap Bones ya, lu udah makin kesini makin bikin gua nggak tertarik nonton My Hero, jujur. Semoga pemikiran Bones ini, wah ini spin-off nih belum banyak yang tahu, ayo kita bagusin yuk biar banyak orang tahu. Let's go. Bayangin nanti spin-off lebih powerful animenya daripada main story-nya, wadidaw. Jadi itulah dia opini gua, kehappyan gue, kesenangan gue, yang benar-benar bikin gue kayak gila, lu mesti lihat itu teasernya, lu mesti lihat itu bagaimana penggambarannya malam hari. Knuckle Duster, oh my god, Batman, gila, akhirnya ini jadi anime. Sumpah gue penasaran banget karena gue bacain banget, itu seru banget manganya. Buat yang belum baca, buruan baca deh, seru banget. Dan apa ya, fase mereka bikin intens ya, bikin emosional itu, wah luar biasa sih, luar biasa. Tapi menurut kalian yang udah baca manganya gimana, coba komen di bawah. Salah satu quote Knuckle Duster yang gue suka banget adalah "It feels good to punch some villain." Gila, itu nikmat banget mukulin penjahat. Itu kan kayak apa ya, bukan All Might banget gitu. It's good to punch people in the face. Gila. Kalau kalian suka sama overthinking manga dan anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian dari Yosingham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and plus ultra.